Pemirsa, Kementerian Keuangan secara resmi kembali menerbitkan sukuk negara retail dengan seri SR014 pada tahun 2021, di mana penerbitan sukuk retail berbasis syariah ini dilakukan guna mendukung upaya pendalaman pasar domestik dan pembiayaan APBN. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi kembali menerbitkan sukuk negara retail dengan seri SR014 pada tahun 2021, di mana penerbitan sukuk retail berbasis syariah ini dilakukan guna mendukung upaya pendalaman pasar domestik serta membantu pembiayaan APBN untuk membangun proyek infrastruktur, sekaligus memperluas basis investor dalam negeri. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kepembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan melaporkan bahwa masa penawaran SR014 telah dimulai sejak tanggal 26 Februari hingga 17 Maret dengan tanggal penerbitan pada 24 Maret 2021. Kemudian sukuk retail ini juga berbentuk tanpa warkat dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan tenor 3 tahun hingga 10 Maret 2024 mendatang. Setelah itu penjualan sukuk retail tersebut dilakukan secara online untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN retail serta mendukung terwujudnya keuangan inklusif, di mana proses pemesanannya dapat dilakukan melalui 4 tahap, yaitu registrasi atau pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan settlement. Adapun pemesanan pembelian akan disampaikan melalui sistem elektronik lewat 30 mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem ISBN. Sebagai informasi, SR014 diterbitkan dengan pemesanan mulai dari Rp1 juta dan memiliki tingkat imbalan tetap mencapai sebesar 5,47%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, investasi membangun negeri dengan SR014 atau SR14 ini. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Luki Alfirman yang merupakan Dirjen DJ PPR Kementerian Keuangan. Langsung saja kita sapa Pak Luki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Luki sudah meluangkan waktu di IDEX Channel, dan kami ucapkan selamat terlebih dahulu atas penerbitan sukuk retail seri SR014 atau 14 pada pekan lalu ya Pak ya, kalau tidak salah Pak Luki. Betul, hari Jumat kemarin. Bagaimana proses penerbitannya Pak? Apakah berjalan dengan lancar, dan sambutan dari para peminatnya sampai sejauh ini Pak Luki? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi kalau kita lihat tahun lalu itu di masa pandemi kita menjelaskan lebih banyak lagi SBN ya. SBN itu ada yang sifat konvensional dan ada juga syariah atau kita sebut sukuk. Nah, tahun lalu kita menerbitan 6 kali pada tahun dengan CWRC. Nah, tahun ini kita sudah menerbitkan untuk yang konvensional di 019 bulan lalu. Dan saat ini kita sedang munculkan sukuk di SR014. Yang menariknya tadi bahwa di masa pandemi ini justru investasi itu dari masyarakat justru jadi peningkatan. Jadi yang menarik memang kesadaran investasi mungkin dalam kondisi seperti ini orang perlu berjaga-jaga, adanya kondisi likuiditas yang cukup berlimpah juga, itu ternyata diterefleksikan juga dalam peningkatan minat dari instrumen investasi dalam bentuk SBN retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Baik, dari yang terbaru yang diterbitkan Pak Luki, bagaimana dari sisi karakteristik? Apakah ini berbeda dengan seri-seri sebelumnya Pak? Ini jadi SR014, jadi sudah ke-14 kali. Terakhir kita SR013 kita terbitkan di kuartal triwulan 4 tahun lalu. Jadi kalau kita lihat secara struktur, mungkin tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya dari sisi tenor, dari sisi pembelian minimumnya maupun maksimumnya, sifatnya yang tradable, jenis akadnya, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi mungkin kalau kita lihat kuponnya, saat ini kita menawarkan sebesar 5,47% untuk tenor 3 tahun. Nah, memang ini lebih rendah dibandingkan SR013. Tapi yang perlu kita lihat juga adalah acuan suku bunga yang kita diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk BI 7 Days Reverse Repo Rate yang memang sudah turun sampai 50 basis point. Saat ini ada di posisi 3,5%.
Jadi dengan penawaran kupon sebesar 5,47% atau spreadnya itu selisihnya masih di kisaran 200 basis point, itu masih cukup menarik, kami percaya, bagi para investor untuk membeli SBN kita ini, yaitu SR014. Baik, dari sisi kupon ini bersifat flat tidak Pak Luki, dengan tenor 3 tahun, mungkin beberapa waktu ke depan Bank Indonesia ini merubah dari sisi kebijakannya, mungkin dalam waktu 3 tahun menaikkan berapa kali suku bunga acuannya. Apakah ini ikut mempengaruhi dari sisi kupon tidak Pak? Atau tetap dalam tenor 3 tahun? Flat. Ini flat 3 tahun ke depan sebesar 5,7%. Baik, flat 5,47%, meskipun nanti Bank Indonesia merubah kebijakannya untuk menaikkan suku bunga acuan begitu. Pak Luki, masyarakat yang berinvestasi pada SBSN termasuk suku retail SR014 barangkali ingin mengetahui Pak, kira-kira apa saja manfaat yang diperoleh dari penerbitan SBSN ini atau suku retail sampai dengan saat ini Pak Luki? Jadi memang untuk SBSN ini yang berbasis syariah, kita selalu memerlukan underlying project-nya. Kalau kita lihat misalnya sampai dengan sampai dengan tahun 2021, itu SBSN proyek ini telah membiayai sampai kurang lebih 3.500 proyek yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia di berbagai sektor, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, kemudian juga jalur kereta api, baik itu di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kita juga sumber daya air seperti bendungan, irigasi. Nah, itu yang sifatnya mungkin infrastruktur yang sifatnya tradisional. Tapi kita juga sudah masuk ke infrastruktur yang sifatnya sosial. Kita misalnya melakukan pengembangan revitalisasi dari asrama haji. Kita membangun juga kantor urusan agama dan manasik haji. Itu di sektor keagamaan. Sektor pendidikan, kita membangun gedung perkuliahan di perguruan tinggi, termasuk juga laboratoriumnya. Itu sudah kita bantu juga untuk baik yang perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi keagamaan. Kita juga sudah mulai masuk ke pembangunan madrasah. Dan juga terakhir kita juga masuk juga ke sektor lingkungan hidup. Kita membantu pembangunan 3 taman nasional sejauh ini, misalnya di Baluran, Gunung Gede Pangrango, dan juga di Halmahera. Itu contoh-contoh hasil pembangunan yang dibiayai oleh SBSN atau Sukuk Project. Baik, dan untuk menambah keyakinan lagi nih Pak Luki, terutama keyakinan masyarakat dalam berinvestasi, terutama kepada Sukuk Retail SR14 ini, bisa dijelaskan tidak Pak, mengapa masyarakat harus berinvestasi pada Sukuk Retail SR14 ini, dan apa keunggulannya? Jadi tadi kami sampaikan, ini yang menarik ya, ada fenomena justru bertambahnya kesadaran berinvestasi dari masyarakat selama masa pandemi. Jadi kami pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat warga negara Indonesia untuk dapat berinvestasi melalui sukuk ini, melalui SBSN, sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk kita pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi ini. Itu mungkin keunggulan instrumennya tidak dimiliki oleh instrumen investasi lainnya. Nah, selain itu, karena ini bukan program proyek atau instrumen yang diberikan oleh pemerintah, SR014 ini memiliki feature satu, aman, karena pokoknya ini dan imbalannya dijamin oleh pemerintah, oleh negara. Dan sifatnya mudah dan terjangkau. Mudah itu dalam artian saat ini pembelian SBSN atau SR014 ini dapat dilakukan secara online. Seluruh prosesnya dilakukan secara online melalui gadget. Jadi kita nggak perlu datang secara fisik ke kantor pemasaran atau ke bank misalnya. Dan terjangkau karena tadi kita memang menyisir untuk investor retail, minimumnya itu pembeliannya adalah 1 juta, maksimum itu 3 miliar. Jadi memang kita sangat menjaga keretailannya ini. Dan tadi dari segi imbal hasilnya itu menarik. Karena cukup kompetitif dengan level 5,47%. Dan karena ini sifatnya SBSN, berbasis syariah, dan kami ini
tidak sembarangan menyematkan label syariah, itu harus mendapatkan dulu approval fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang menarik juga, selain tadi kita investasi yang makin meningkat, kalau kita lihat juga ternyata partisipasi dari generasi milenial untuk membeli es dan retail kita ini semakin lama makin meningkat. Jadi salah satunya mungkin karena feature kemudahan tadi melalui platform online. Sebelum diterapkan menggunakan platform online, kontribusi share dari generasi milenial ini mungkin ada di kisaran 10-20%. Tapi dengan adanya platform online ini tadi, sekarang generasi milenial itu menjadi yang terbesar, mayoritas. Misalnya ada di kisaran 40-50% itu datang dari generasi milenial sebagai pembeli SBM retail kita, baik yang konvensional maupun yang syariah tadi. Baik, ini menyesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi, kemudian juga tipe dari para investor milenial lebih kepada memilih kepada tidak hanya kepada jenis investasinya, kemudian seberapa mudah, seberapa gampang untuk berinvestasi di jenis investasi tersebut. Begitu, Pak Luki? Betul, betul sekali. Jadi Ya. feature kemudahan ini sangat menarik buat generasi milenial. Pak Luki, ketika saya sebagai investor milenial, Pak, ingin berinvestasi di SR04 Plus ini secara online begitu, tahapan-tahapan apa saja yang harus saya lalui atau mungkin beberapa persyaratan tertentu yang harus disiapkan? Oke, jadi sangat mudah. Pertama bisa langsung ke websitenya Kementerian Keuangan. Nanti situ ada namanya Sukuk Retail. Jadi coba klik aja www.kemenq.go.id. Nanti situ ada landing page-nya untuk Sukuk Retail. Nah, nanti di situ ada pilihan berbagai, kita sebutnya mitra distribusi. Saat ini ada 30 mitra distribusi, terdiri dari ada Bank Umum Syariah, yang paling besar itu Bank Syariah Indonesia dan juga Bank Muamalah. Kemudian ada Bank Umum Konvensional, Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB, dan seterusnya. Ada Stanchart, Citibank, UOB, itu pilihan-pilihannya. Kita juga menggandeng peran efek seperti Direksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimega, Bahana. Ada juga perusahaan fintech yang peer-to-peer lending seperti Investri, Modalku, Coinworks, dan juga Bareksa, Tanam Duit, dan Invisi. Nah, kami persilakan untuk para investor untuk memilih menggunakan mitra distribusi yang mana. Nah, setelah dipilih mitra distribusinya, nanti akan sangat mudah mengikuti prosedurnya, sangat simpel. Pertama, memang kita perlu membuat dulu namanya single identity numbers-nya untuk investor atau SID. Iya. Kemudian nanti ada pilihan, ya akan memberi berapa jumlahnya, 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Kemudian nanti pembayarannya bisa dilakukan secara online juga, melalui e-banking, atau malah bisa juga secara ATM misalnya. Kemudian dimasukkan kode billingnya, pembayaran, nanti kemudian selesai. Kita kirimkan bukti kepemilikannya. Ya, Pak Luki, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba bahas ini masa penawarannya sampai kapan, kemudian juga dari beberapa penerbitan yang sudah dilakukan ini. Total penerbitan sudah berapa, kemudian juga total investor sampai sejauh ini, Pak Luki. Nanti kita akan ulas, Pak Luki. Kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Parkir TV akan segera kembali sesaat lagi.